ada yang mau ditanyakan lagi, Bunda Anti atau Bang Juma? Bang Juma silakan. Udah open mic, silakan. Ya, baik teman-teman sekalian. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya sebelum kita tutup. Kenapa Islam itu begitu istimewa gitu ya? Dan kenapa kemudian Islam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal? Karena harta yang paling mahal yang dimiliki oleh umat manusia itu adalah keluarga. Coba kita bayangkan kemudian, andai saja kehidupan jannah, kehidupan surga itu kita tidak dikembalikan jasad, akal, qalbuh, kita hidup laksana roh. Bagaimana mungkin kemudian seorang anak yang dari kecil ditinggal oleh ibunya meninggal dunia? Kita tahu tidak mereka itu di setiap langkah mereka, di setiap gerak mereka, anak-anak kita ini doanya itu apa? Dalam hatinya, ya Rabb, seperti apa wajah ibuku? Aku rindu wajahnya ya Rabb. Aku dilahirkan, ditinggalkan olehnya. Boleh dong aku menatap wajahnya nanti. Aku ingin melihat seperti apa dia yang telah melahirkan aku. Ini seorang anak, siang malam doanya seperti itu. Beliau ingin menatap wajah wanita yang melahirkan, yang kemudian meninggal pada saat anak ini belum dewasa, belum mengerti, bahkan belum pernah melihat wajah ibunya sekalipun. Al-Quran menerangkan bahwasanya mereka bertemu dengan keluarga-keluarganya. Jannatu adan yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa suriyatihim. Mereka akan bertemu, mereka akan berkumpul dengan anak cucu mereka. Nah, inilah yang kemudian menjadi solusi bagi anak-anak yatim untuk kemudian berjumpa dengan kedua orang tuanya kelak. Begitu juga dengan kita umat Islam ini yang sudah nggak punya orang tua, kita kan rindu sama mereka. Perpisahan dengan orang tua, orang yang kita cintai bukan cuma sehari, 2 hari, setahun, bahkan sampai kiamat. Kita rindu ingin melihat mereka. Bagaimana mereka membesarkan kita, bagaimana mereka kemudian memberikan nafkah dengan susah payah kepada kita, memberikan sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini. Orang tua siang malam banting tulang untuk kemudian bisa membesarkan dan menghidupkan kita. Mereka sudah pergi, mereka sudah meninggalkan kita. Terus kalau tidak ketemu lagi, lantas gimana perasaan rindu ini? Coba. Kalau kita ke surga, mereka juga di surga. Gak ada jasad, gak saling ketemu, gak saling menyapa, gak saling rangkulan, gak saling pelukan. Lalu untuk apa ke surga? Kita rindu dengan sosok ibu, rindu dengan sosok ayah. Siang malam kemudian kita berdoa untuk mereka. Kita belajar untuk menjadi orang yang saleh dan soleha agar bisa berjumpa dengan mereka kelak. Tapi kalau surganya nggak bisa bertemu dalam keadaan jasad cuma untuk apa surga itu? Kita ingin menatap wajah ibu kan? Ingin melihat mereka tersenyum kan? Kita ingin mereka memanggil nama kita bukan? Wahai anakku, kesini aku ingin memelukmu. Aku rindu. Tapi kalau itu nggak ada, terus untuk apa surga itu? Oleh karena itulah kemudian sahabat-sahabatku, begitulah indahnya Islam. Ketika kemudian orang-orang kafir itu bertanya, apakah tulang belulang yang sudah hancur kayak begini
bisa dibangkitkan kembali wahai Muhammad. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala wa yuhyi dzama wa hiya ramin. Katakan kepada mereka ya Muhammad, yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur itu adalah Dia yang pernah menciptakanmu pertama kali. Kalau Dia mampu menciptakanmu dari tidak ada menjadi Allah ada, Dia lebih sanggup lagi menciptakan dari rangka-rangka tulang yang sudah ada untuk dibentuk kembali menjadi hidup. Subhanallah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita belajar untuk menjadi anak yang soleh, belajar untuk menjadi anak soleha. Ternyata betapa malunya kita nanti ketika kita kemudian lama di neraka, lantas kemudian bertemu dengan ibu kita dalam wujudnya yang asli, ayah kita yang wujudnya yang asli. Anakku, aku besarkan, aku susah payah, aku berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadikan kamu menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang soleh dan soleh setelah aku tinggalkan. Tetapi kemudian kamu telat masuk ke jannah, nak. Kamu mampir ke neraka dulu. Masya Allah. Tapi tak apa, kita dipertemukan di sini, kata kedua orang tua kita. Untuk itulah sahabat-sahabat sekalian, ya terlepas hari ini ada yang bersyahadat, dan di dunia belahan manapun juga ramai bersyahadat. Ayo mari kita introspeksi diri dulu masing-masing, memperbaiki diri kita, mengingat kemudian anak-anak kita, bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa membuat mereka menjadi soleh dan soleha. Karena Islam itu indahnya di mana? Islam itu ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Amalan putus, hubungan kita dengan orang yang kita cintai itu terputus seketika, kecuali yang 3: sedekah, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Karena itulah ketika kita meninggal nanti, apa yang kita tinggalkan? Tidak ada yang kita tinggalkan kecuali 3 tadi. Untuk itulah kemudian yuk mari detik demi detik kita selalu kemudian memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, menabur kebaikan, memberikan kebaikan kepada siapapun. Terhadap saudariku, anti harus belajar mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleha, belajar sama mereka, tautkan diri Anda dengan Al-Quran, tautkan diri Anda dengan Islam. Jangan kemudian setelah ini, setelah syahadat kemudian kembali di dalam kehidupan sehari-hari seperti biasa, tetapi menjadilah seorang muslimah yang baik, menjadi seorang, kalau Anda adalah istri, menjadilah istri yang soleha, seorang ibu menjadi ibu yang menjadi pemimpin bagi anak-anak mereka untuk menata langkah mereka menuju jannah. Yuk mari sama-sama kita belajar Islam, sebab sesungguhnya tidak ada agama yang paling mulia yang diterima di sisi Allah kecuali Islam saja. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar saudari kita ini untuk memeluk Islam. Kemudian terkait nanti kalau misalnya sertifikatnya atau butuh legalitas tentang berpindah keyakinan, mungkin bisa menghubungi saya. Ya, teman-teman sudah tahu nomor kontak saya, di nomor Excel saya ada di channel YouTube saya itu ada, bisa dicaprik ke sana. Nanti kita buatkan sertifikat. Tapi kalau misalnya Ukhti Okta ingin di tempatnya di sana, di masjid atau di yayasan, boleh, silakan diusahakan sebagai bukti bahwa saudari kita ini sudah memeluk ajaran agama Islam. Mungkin begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan kepercayaan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.